warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabar? Pagi, baik. Baik. Keadaan yang masih seperti ini, masih tetap semangat untuk belajar daring. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan diisi presensi yang sudah Ibu kirim di dalam Google Classroom-nya. Selanjutnya, materi kita minggu lalu tentang apa? Interaksi di kota. Ya, betul sekali. Materi kita minggu lalu tentang interaksi desa dan kota, di mana kita membahas 3 materi, yaitu zona interaksi desa dan kota, kemudian faktor interaksi desa dan kota, dan selanjutnya adalah teori interaksi desa dan kota. Nah, coba diamati gambar berikut ini. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ini gambar tentang apa? Menurut saya terjadinya interaksi antara desa dan kota dalam wujud seperti masuknya teknologi pertanian di desa, perdagangan, sosialisasi, mobilitas penduduk, dan rekreasi. Ya, betul sekali. Jadi gambar ini adalah terjadi interaksi antara desa dan kota yang berdampak juga nantinya terhadap desa dan kota tersebut. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang dampak interaksi desa dan kota, di mana tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menganalisis dampak interaksi desa dan kota. Selanjutnya, silahkan diamati video dampak interaksi desa dan kota yang telah Ibu share di dalam Google Classroom. Setelah pengamatan video tersebut, adakah yang bisa memberi tanggapan mengenai video ini? Interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan timbal balik tersebut akan memberikan dampak terhadap desa maupun kota, baik terdampak positif maupun berdampak negatif. Betul sekali. Jadi dari adanya interaksi desa dan kota, maka interaksi tersebut itu akan memberikan dampak baik itu bagi desa maupun bagi kota. Nah, dampak interaksi tersebut bisa dilihat dari berbagai bidang ya. Ada bidang ekonomi, itu salah satunya seperti memperlancar hubungan antara desa dan kota. Aspek sosial ini kita bisa lihat dalam kegiatan urbanisasi. Nah, selanjutnya ada aspek budaya. Aspek budaya di sini kita bisa lihat yaitu karena adanya tradisi pacu jalur di Kuantan Singini, dampak positif interaksi desa kota bagi desa itu pendapatan masyarakatnya relatif meningkat ya. Kemudian ada tingkat pendidikannya juga bagus. Selanjutnya ini ada dampak positif bagi kota. Nah, dampak positifnya itu seperti apa? Menerima pasokan tenaga kerja, kemudian tersedianya sumber bahan pangan di kota. Dampak negatifnya ini apa? Tentu yang pertama desa semakin kekurangan tenaga kerja. Nah, karena apa? Karena tenaga kerja produktifnya itu melakukan urbanisasi ke kota, sehingga biasanya penduduk desa ini yang bekerja di desa adalah penduduk yang sudah berusia lanjut. Dampak negatif interaksi desa kota terhadap kota itu yang pertama sepertinya munculnya slum area. Slum area itu adalah pemukiman kumuh. Nah, ini salah satu pemukiman kumuh yang terdapat di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, Ibu sudah memberikan LKPD di dalam Google Classroom. Silahkan dikerjakan secara individu, nanti hasilnya akan dipresentasikan dalam pembelajaran. Saya akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang analisis gambar yang berkaitan dengan dampak positif interaksi desa dan kota. Gambar pertama tersedianya sumber pangan di kota, dan gambar kedua salah satu desa wisata di Rokan Hulu. Interaksi desa dan kota akan berdampak positif bagi desa maupun kota. Adanya dampak positif bagi kota dapat dilihat pada gambar sebelah kanan yang terpenuhinya kebutuhan pangan di kota hasil dari pertanian di desa.
Sedangkan dampak positif bagi desa adalah timbulnya desa wisata yang memberikan beberapa keuntungan bagi desa tersebut, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Dari penjelasan Reza, apakah ada yang ingin bertanya? Fitri, Bu. Ya, silakan Fitri. Jadi, saya ingin bertanya, jelaskan manfaat dari pengembangan desa wisata. Pertama, tingkat hidup masyarakat maju sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui fasilitas desa yang diperbaiki agar layak dikunjungi. Untuk tugas yang ketiga akan dipresentasikan oleh Ara. Silahkan Ara untuk mempresentasikannya. Amati dan analisis gambar di bawah ini yang berkaitan dengan dampak negatif interaksi desa. Gambar pertama yaitu pemukiman kumuh di Pekanbaru, dan gambar kedua yaitu alih fungsi lahan pertanian. Interaksi desa dan kota juga berdampak negatif baik terhadap desa maupun kota berdasarkan gambar sebelah kanan. Dampak negatif interaksi desa dan kota terhadap kota adalah timbulnya pemukiman kumuh. Salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat urbanisasi. Sedangkan dampak negatif bagi desa adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pada gambar sebelah kiri. Alih fungsi lahan pertanian menjadi wilayah pemukiman penduduk sehingga luas lahan pertanian menjadi berkurang. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari presentasi Ara? Ya, silakan. Jadi, apa penyebab alih fungsi lahan pertanian di desa? Jawabannya adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk berarti jumlah kebutuhan menjadi lebih besar. Salah satunya kebutuhan pada lahan, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian dalam bidang pertanian, maka semakin sempit lahan garapan karena telah dikonversi menjadi lahan permukiman, jalan, industri, dan lainnya. Betul sekali ya Ara. Jadi interaksi desa dan kota selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif baik itu bagi kota maupun bagi desa. Nah, salah satunya yaitu kalau untuk di kota itu timbulnya pemukiman kumuh atau slum area di daerah perkotaan. Ini salah satunya penyebabnya adalah kegiatan urbanisasi. Nah, yang untuk dampak negatif yang ada di desa itu salah satunya alih fungsi lahan pertanian. Nah, alih fungsi lahan pertanian ini biasanya itu karena peningkatan jumlah penduduk. Nah, bisa alih fungsi itu dijadikan lahan pemukiman, dijadikan lahan industri, maupun dijadikan lahan yang lain yang bisa menimbulkan keuntungan ekonomi. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulannya adalah desa dan kota merupakan dua bagian sistem kehidupan yang saling berinteraksi satu sama yang lain. Interaksi desa dan kota saat ini semakin intens dan menghasilkan dampak bagi kedua belah pihak. Ya, betul sekali ya kesimpulan dari Simon tadi bahwa interaksi yang terjadi antara desa dan kota tentu akan berdampak terhadap wilayah tersebut, baik itu nanti interaksinya berdampak positif maupun berdampak negatif. Nah, bisa juga dilihat dalam berbagai bidang, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, maupun dalam bidang budaya. Untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, silahkan mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang upaya pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Silahkan dipelajari materi ini di rumah sebelum pembelajaran minggu depan, baik melalui buku paket yang ada maupun bahan ajar yang nanti akan Ibu bagikan sebelum pembelajaran dimulai. Karena pembelajaran hari ini kita telah berakhir, kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.